Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadil fitri diyafatan li'ibadihis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang suci ini, di hari kemenangan ini, kita semua laki perempuan, tua muda, anak-anak remaja semua berkumpul menjadi satu di rumah yang suci ini untuk memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satu pujian pun yang pantas kita lantungkan melainkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat pada hari ini 1 Syawal, kita semua merayakan hari raya Idul Fitri, hari kemenangan dan hari yang suci bagi hamba-hamba Allah yang telah berjuang selama 1 bulan penuh dengan berpuasa di siang hari dan memperbanyak ibadah di malam hari. Kemenangan ini bukan diraih dengan biasa-biasa saja, melainkan dengan susah payah dan penuh pengorbanan. Seperti menahan makan minum syahwat di siang hari, kemudian memperbanyak tadarus Al-Quran, tarawih, tahajud, hajat dan witir di malam hari, serta menghindarkan diri dari segala sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna seperti ghibah, namimah, fitnah dan sebagainya. Idul Fitri merupakan hari di mana seharusnya kita semua telah mencapai kematangan spiritual, baik berupa hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama manusia, dan hubungan kita kepada alam sekitarnya. Selama sebulan penuh kita telah ditempah, dididik, ditraining di madrasah yang bernama bulan suci Ramadan. Dari penempaan Ramadan tersebut dengan berbagai ritual keagamaan,
maka akan menjadikan umat muslimin, umat Islam menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena sesungguhnya hadirin yang berbahagia, puncak daripada ibadah puasa Ramadan adalah bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang sempurna dengan takwa. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu setelah lebaran usai, apakah kita akan tetap mempertahankan pencapaian tersebut, ataukah justru luntur dan menjadi manusia biasa kembali seperti sebelum Ramadan? Jika kita tetap meneruskan amalan-amalan yang baik selama bulan suci Ramadan pada bulan-bulan sesudahnya, maka kita akan terus mencapai kemenangan tersebut. Ketika Ramadan telah usai, kita seyogyanya tetap istiqomah dengan amalan-amalan baik dan meninggalkan maksiat seperti ketika di bulan suci Ramadan. Seperti tidak makan minum dari sesuatu yang haram dan tetap bangun malam untuk melaksanakan ibadah salat sunnah. Selain itu, hadirin yang berbahagia, kita juga harus khawatir, takut, cemas, jangan-jangan sesuatu yang kita anggap kemenangan selama Ramadan justru amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu seharusnya kita tetap istiqomah beribadah dan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri diterima amal ibadah seseorang, tanda diterima amalan ibadah seseorang, manakala ringan baginya untuk melakukan amalan-amalan pasca dia beribadah dan beramal di bulan suci Ramadan. Al-hasanatu tu'til hasanat ba'daha. Ibadah kita diterima oleh Allah, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala ringan bagi kita melakukan ibadah dan amalan-amalan setelah kita beribadah dan beramal. Kun robbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah manusia-manusia yang robbani, yang senantiasa beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Wala takun ramadaniyan, dan janganlah menjadi manusia-manusia yang Ramadan, yang hanya mengenal Allah, yang hanya bertakwa kepada Allah, yang hanya beribadah kepada Allah ketika di bulan suci Ramadan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyampaikan, setelah selesai kita beridul fitri, seyogyanya kita merasa khawatir sekaligus menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima, juga berharap bahwa Allah menerimanya. Sebab kita tidak tahu apakah puasa kita diterima sehingga termasuk hamba-hamba yang dekat di sisinya, ataukah sebaliknya ibadah kita ditolak sehingga kita termasuk hamba yang mendapatkan murkanya. Sikap seperti ini harus diterapkan setiap selesai kita beridul fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu amalan yang baik dan wajib kita teruskan di bulan-bulan selanjutnya adalah rasa empati yang tinggi kepada orang lain. Ikut merasakan lapar bagi orang-orang yang kelaparan dan menyedekahkan harta semampunya kepada orang-orang yang membutuhkan,
sebagaimana kita telah mengeluarkan zakat fitrah kita, zakat harta kita kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Puasa yang kita lakukan ini merupakan puasa yang telah kita lakukan, hadirin yang berbahagia, merupakan rangkaian dari ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga memiliki keterkaitan dengan ibadah mahdah yang terkait dengan Allah secara langsung, maupun ibadah gairu mahdah yang berkaitan dengan sesama manusia. Sesibuk apa kita beribadah kepada Allah, sibuk kita taat kepada Allah, tapi ketika kita buruk kepada orang lain, maka itu juga akan berbahaya. Dan sebaliknya, hadirin yang berbahagia, kita baik kepada manusia tetapi malas beribadah kepada Allah, itu juga lebih berbahaya. An Abi Hurairah qala, sebuah hadis dari Abi Hurairah, dia berkata, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fulanatun tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'til jiran. Seseorang dia beribadah di siang hari dan kemudian dia sholat di malam hari, tetapi dia menyakiti hati tetangganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, sesungguhnya dia adalah ahli neraka. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa ibadah yang berkaitan langsung kepada Allah, seperti sholat, puasa, tidak menjamin kita masuk ke dalam surganya jika kita masih berbuat buruk kepada sesama manusia. Apalagi jika kita sudah buruk kepada manusia, ditambah malas beribadah kepada Allah, maka apa yang harus kita banggakan, hadirin yang berbahagia? Momentum Idul Fitri hari ini, mari kita jadikan Idul Fitri kita ini Idul Fitri yang terbaik, karena kita tidak akan tahu apakah Idul Fitri tahun ini Idul Fitri yang terakhir, ataukah Allah masih mempertemukan kita Idul Fitri di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita saling memaafkan dengan sesama manusia atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fadlu an tasila man qata'ak. Sesungguhnya kemuliaan itu, amalan yang paling mulia itu adalah engkau menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi denganmu. Wa tu'ti man haramak, engkau memberikan makan kepada orang yang membencimu. Wa ta'fu man zalamak, dan engkau memaafkan kepada orang yang berbuat salah kepadamu. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, sekali lagi Idul Fitri kali ini mari kita jadikan sebagai momentum untuk saling memaafkan dan meminta maaf, khususnya meminta maaf kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Beruntunglah hadirin yang berbahagia orang-orang yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus kita jaga. Mereka yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan mengantarkan kita meraih kesuksesan di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Ketahuilah hadirin yang berbahagia, bahwa sesungguhnya amalan yang paling mulia, ibadah yang paling mulia setelah beribadah kepada Allah adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan dosa terbesar setelah syirik adalah ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Namun hadirin yang berbahagia, bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahilah makamnya, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima segala amal ibadahnya. Bukan harta, jabatan, materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untayan doa dan kebaikan para ahli warisnya yang mereka nanti-nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menerima doa-doa kita untuk kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah Idul Fitri hari ini. Semoga bisa menjadi evaluasi ibadah kita selama bulan suci Ramadan, juga bisa menjadikan kita untuk tetap istiqomah, tetap memperbanyak ibadah dan amal kebaikan kita di bulan-bulan selanjutnya. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam beribadah dan beramal soleh, sehingga senantiasa kita akan menjadi hamba yang selalu dekat dan selalu mendapatkan kemenangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu siyamana wa siyamakum innahu huwas sami'un alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas, ittaqullaha fima amar wanhau amma naha anhu wa hazar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kursihi. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wahlul man hadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'alin kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya'a wal munkar was-suyuf al mukhtalif wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hasah wasairil buldan muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waladhikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.